Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita mulai subtema baru ya, subtema 4 di pembelajaran 1 dan 2, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Di sekitar kita banyak sekali terjadi perubahan wujud benda, baik itu cuaca, misalnya wujud benda cair ke padat, dan yang lain-lain. Nah, salah satunya ada peristiwa alam yang terjadi di sekitarku. Kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bangun dari tempat tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cuaca hari ini yang cerah dan tanpa sedikit pun terhalang untuk kami belajar. Tuhan, kami mau belajar, berkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berikan kami hikmat, kepintaran, kebijaksanaan daripadamu agar kami mampu memahami materi hari ini serta berprestasi di kelas kami. Tuhan, kami mempunyai dosa yang disengaja maupun tidak sengaja. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang proses terjadinya hujan. Hujan merupakan salah satu peristiwa alam. Peristiwa hujan merupakan anugerah Tuhan kepada makhluk hidup di bumi. Hujan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu dari mana asal air hujan? Nah, hujan ini terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Nah, di sekitar kita banyak terjadi perubahan wujud benda. Salah satunya adalah proses terjadinya hujan. Baiklah, kita akan memperhatikan video bagaimana terjadinya proses hujan. Kalian simak videonya baik-baik ya. Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai.
Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, seperti biasa, terima kasih. Wah, bagaimana anak-anak dengan melihat video tadi? Sudah terbayang bukan bagaimana proses terjadinya hujan atau daur air? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menghitung satuan waktu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik. Nah, di sini akan kita bahas. Kalian simak juga videonya berikut ini. Hubungan antar satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Sekarang kita coba untuk mengkonversikan atau mengubah satuan waktu yang satu ke satuan waktu yang lain. Mengubah satuan jam menjadi menit. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, 1 jam sama dengan 60 menit. Coba kita ubah 2 jam menjadi menit. Berapa menit ya? Bagaimana caranya? Caranya mudah, tinggal kita kalikan dengan 60 menit. Maka 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit, sama dengan 120 menit. Kalau 3 jam sama dengan berapa menit ya? Caranya masih sama. 3 jam kita kalikan dengan 60 menit. 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Begitu pula dengan 4 jam. Kalau kita ingin merubah 4 jam menjadi menit, kita kalikan 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Contoh selanjutnya, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. 1 jam kita ubah ke menit berarti 60 menit. Nah, 45 menit sudah dalam menit berarti tetap kita tulis 45 ya. Kemudian kita jumlahkan. 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Jadi 1 jam 45 menit sama dengan 105 menit. Contoh selanjutnya, 5 jam 20 menit sama dengan berapa menit? Pertama, 5 jam kita ubah ke menit ya. Berarti 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Ditambah 20 menit. Tetap kita tulis 20 ya, karena satuannya sudah menit. Nah, kemudian kita jumlahkan. 300 menit ditambah 20 menit sama dengan 320 menit. Jadi 5 jam 20 menit sama dengan 320 menit. Mengubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan berapa jam ya? Kalau dari menit mau kita ubah ke jam, caranya kita bagi dengan 60 ya. 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Kemudian 180 menit sama dengan berapa jam ya? Nah, 180 kita bagi dengan 60, hasilnya adalah 3 jam. Bagaimana kalau 300 menit mau kita ubah menjadi jam? Nah, 300 itu kita bagi pula dengan 60. 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Kita coba kerjakan contoh soal yang lain ya. 70 menit sama dengan titik-titik jam ditambah titik-titik menit. Nah,
70 menit ini harus kita ubah ke jam ya. Coba perhatikan pada kotak yang ada di bawah sebelah kanan itu. Menit keberapa yang mendekati dengan 70 menit? Ya, 60 menit. Nah, jadi 70 menit ini bisa kita jadikan 1 jam atau 60 menit. Kemudian masih ada sisa bukan ya? 70 menit dikurang 60 menit masih ada sisa 10 menit. Nah, maka 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Contoh selanjutnya, 214 menit sama dengan berapa jam? Kita lihat lagi di kotak sebelah kanan ya. Menit berapa yang mendekati 214 menit? Ya, 180 menit. Nah, 180 menit itu sama dengan 3 jam ya. Nah, 3 jamnya kita tulis di sini. Nah, kita baru merubah 180 menit. Masih ada sisanya lagi ya. Nah, 214 dikurang 180 menit sama dengan 34 menit. Jadi, 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Materi selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan gula dan tolong-menolong. Nah, perubahan wujud benda terjadi secara alami di alam, yaitu contohnya adalah terjadinya hujan. Selain itu, perubahan wujud benda juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ambil dari contoh bagaimana proses pembuatan gula. Teh manis hangat dibuat dengan cara menyeduh teh dan air panas. Selain itu, ditambahkan gula supaya manis. Tahukah kamu bagaimana gula berasal? Bagaimana juga proses pembuatan gula? Nah, tugas kalian membaca teks tersebut dan mencermatinya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tolong-menolong. Sebelumnya, kita sering sekali membahas ini ya, tentang tolong-menolong. Nah, setiap anggota keluarga memiliki tugasnya masing-masing. Jika kamu melaksanakan tugasmu dengan baik, artinya kamu sudah membantu orang tuamu. Membantu orang tua merupakan salah satu contoh sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong dapat menumbuhkan persatuan. Selain membantu orang tua, berikut contoh-contoh sikap tolong-menolong yang dapat kamu lakukan. Nah, bisa kita lihat di buku paket halaman 101. Nah, di atas ada contoh-contoh yang bisa kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya di buku ini adalah membantu nenek, membawa barang, membantu adik belajar, memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, dan masih banyak lagi. Atau yang sedang bermain, kita membantu teman yang terjatuh dari sepedanya, atau membantu orang tua yang sedang menyeberang, kakek-kakek yang sedang menyeberang, dan masih banyak lagi contoh sikap tolong-menolong yang bisa kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Tidak terasa kita telah sampai di ujung pembelajaran kita hari ini. Tugasnya yaitu membuat gambar proses terjadinya hujan. Dan tugas yang kedua, ayo berlatih di halaman 102 nomor 1 dan nomor 3-nya saja. Kalian perhatikan, nomor yang harus dikerjakan hanya nomor 1 dan nomor 3 saja. Dalam mengerjakan tugas gambar proses terjadinya hujan, kalian mengerjakannya di buku gambarnya masing-masing. Kalian beri warna dan kalian memberi keterangan. Bagaimana keterangan seperti transpirasi, kondensasi, evaporasi, dan yang lain-lainnya. Ibu mengucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menonton video pembelajaran ini dan mengikuti pembelajarannya. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan ke WA pribadi ibu. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan pernah patah semangat, rajin belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.